الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita masuk lagi pada tahun yang baru. Kita tinggalkan 1443, kita masuki 1444 dengan muhasabah, introspeksi, menengok masa lalu kita. Berapa banyak di 1443 kekurangan kita. Berapa banyak pelanggaran kita dengan dia untuk memperbaiki pada 1444 yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semua manusia itu menginginkan hidup bahagia dunia dan akhirat, itu pasti. Takun aja apa tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kadang-kadang keinginannya yang tidak diikuti dengan pelaksanaan apa yang dia harus dilakukan dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laula salasun la ahbabta an akuna qad lahiqat billah." Kata Umar, jika tidak 3 macam, maka aku lebih suka cepat bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak betah di dunia. Cuma 3 macam ini membuat aku betah di dunia. Baju panas. Banyu putih panas. Biar panas-panas ya Bapak. Laula salasun la ahbabta an akuna lahiqat billah. Jika tidak 3 macam, aku ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi karena ada 3 macam dalam hidupku, maka aku betah hidup. Ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Umar, motivasi kehidupan. 3 macam yang menjadikan hidup itu termotivasi.
Tiga macam yang menjadikan hidup itu betah, hidup senang. Apa tiga macam itu? An adha'a jabhati bit turab sajidan lillah. Yang pertama, manakala aku masih bisa bersujud di bumi kepada Allah Ta'ala. Maksud umat, jika tidak mau sujud lagi, lebih baik mati. Sujud kepada Allah adalah motivasi kehidupan. Sujud kepada Allah meletakkan kepala sejajar dengan kaki, dan itu hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Jika kita mempersembahkan sujud ini kepada manusia, maka kita termasuk dalam kemusyrikan dan persekutuan kepada Allah Ta'ala. Keharamannya bukan seperti haram-haram yang biasa. Keharamannya adalah dalam akidah. Kadang kita melihat ada anak yang mencium betis kuitan. Tolong kita sebagai orang tua padahkan, nah itu bukan jalan yang benar. Itu diharapkan oleh Allah. Apalagi mencium betis kuitan, posisinya nakanya sujud. Berarti anak itu kada boleh taat kan? Bukan itu ketaatan. Ketaatan bukan mencium batis. Ketaatan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua dan tidak pernah menyakiti. Itulah sebuah ketaatan. Biar mencium 5 kali sehari mencium batis, tapi penderannya menyakiti hati, keperluan orang tuanya tidak terlayani, maka ini bukan taat namanya. Mensejajarkan kepala lawan batis itu hanya kepada Allah semata. Dan Allah melarang itu dilakukan kepada makhluk. Mensejajarkan kedudukan Allah baik dalam ucapan dan praktek itu adalah satu kemusyrikan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar orang menyanjung seseorang, yang sanjungan itu kayak menempatkan orang itu sejajar dengan Allah Ta'ala. Ini merusak akidah kita. Dan ini yang diperjuangkan Nabi lebih lama waktunya. Nabi lebih lama dakwah akidah, dakwah tauhid itu daripada dakwah datangnya perintah-perintah agama yang lain, perintah-perintah agama ibadah yang lain. 13 tahun di Makkah belum ada perintah apa-apa. Nabi hanya meluruskan akidah. Man qala la ilaha illallah tuflih. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah beruntung. Sampai pada satu hari Nabi menemukan seorang laki-laki yang mengikatkan gelang di tangannya dan di kakinya. Nabi tanya, untuk apa tuh dililit di tangan, di kaki? Laki-laki itu berkata, ya Rasul, ini untuk menjauhkan diri daripada penyakit. Penangkal wahai Nabi, penangkal penyakit. Dan Nabi sampaikan, lepaskan itu sekarang ini. Jika kamu tetap pakai, kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali kegelisahan dan kegelisahan. Bukan melapangkan hati, tapi gelisah. Dan jika mati pada saat sedang memakai itu, maka engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pantauan Nabi tentang akidah sahabat pada saat itu. Menurut ini kan ada taburan lagi, nang beli kita. Kita dicelaginya apabila kita menabur. Ini pentingnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, bercerita tentang sujud. Umar bin Khattab betah hidup manakala mau sujud. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu, ada sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Satu hari Nabi mengajaknya menginap di rumahnya. Rabi'ah bin sahabat yang tidak bisa tempat tinggal.
Mabitnya di mana? Masjid Nabawi, di rumah Nabi, di rumah sahabat yang lain. Tapi Nabi sayang. Diajak Nabi, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi. Satu malam aku menginap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya hati pian jangan beganangan, Rabi'ah itu laki-laki banyak. Kalau jadi pian Nabi membawa binian kuring di rumah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu laki-laki. Cuma apabila dibaginya menjadi Rabi'ah laki-laki itu kan pada binian berataan. Diajak Nabi menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabi'ah begitu menginap di rumah Nabi, fa'ataituhu biyudu'ihi wa hajati. Maka aku cukupkan air di rumah Nabi untuk hajat dan untuk untuk. Nabi kan pasti bangun malam hari. Apabila bangun malam hari, pada hajat, mandi, untuk dilengkapi. Dan itu sering benar terjadi. Rancak Nabi melakukan, Rabi'ah melakukan sekali itu. Apabila bermalam di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Nabi berkata kepada Rabi'ah, faqala li, kata Rabi'ah. Nabi berucap dalam wahai Rabi'ah, pintalah sesuatu kepadaku. Pinta sesuatu kepadaku. Maka Rabi'ah berkata, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta kepadamu agar aku berkumpul dengan engkau di surga. Kada tanggung-tanggung permintaannya tadi. Belum nak berkumpul di surga. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala aw baridalik, kata Nabi. Aw baridalika. Nabi berkata lagi, adakah Rabi'ah pintaan selain daripada itu? Karena Nabi tahu Rabi'ah ini banyak benar keperluan. Pada saat permintaan pertama hendak berkumpul lawan Nabi di surga, maka adakah lagi permintaan selain daripada itu? Coba bayangkan Bapak-bapak, jika Nabi menyuruh kita, pertama hendak berkumpul di surga, bolehlah kita sama umpamanya Rabi'ah permintaan. Atau mungkin kita berbeda. Disuruh Nabi mintalah kepada aku, ya Rasul, cariakan pasangan yang sepadan, rumah yang layak. Itu permintaan pertama. Tapi Rabi'ah, ini murah fataka fil jannah. Lu nak berkumpul lebih di surga. Waqala berkata lagi, al-barzalika. Adakah permintaanmu selain daripada itu? Wajar benar jika Rabi'ah itu minta rumah yang nyaman, tempat tinggal yang layak, karena tidak punya tempat tinggal. Pasangan yang solehah, karena tidak memiliki pasangan. Tapi apa kata Rabi'ah setelah ditanya oleh Nabi? Qala wadzaka. Qultu wadzaka. Aku jawab Nabi, ya Rasul, cukup permintaan pertama itu. Kadang nak minta apa lagi? Kalau sudah dikabulkan bersama Nabi di surga, kadang nak minta apa lagi? Itulah nikmat yang terbesar. Sering pertanyaan kayak ini keluar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingganya para sahabat itu hendak berkumpul dengan Nabi di surga. Sampai Allah menurunkan 67 surah Al-Quran Karim. Maaf, ayatnya An-Nisa, surah An-Nisa. Karena pertanyaan seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bertanya, kenapa Sauban jadi menangis? Kemudian Sauban berkata, ya Rasul, hari ini ulun terkumpul dia. Di mana pian ada, ulun ada. Ulun menerima nasihat-nasihatnya. Alangkah berbahagianya hari ini. Maka kehidupan sahabat itu kehidupan yang paling berbahagia. Mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat pengakuan dari Nabi, inni uhibbu, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, aku sayang menolong engkau. Nah, jamaah sekalian, sahabat seperti itu. Ulun berkumpul di dunia, tapi ulun khawatir
di surga kena kada terkumpul. Mungkin pian pasti masuk surga wae Rasul. Ulun belum tentu. Kalau ulun masuk surga juga, maka surga ulun non surga pian jauh benar berbeda. Asumsinya nang kada benar. Di surga nyaman sebentar. Nabi dengan cerita Sauban diam. Kada menjawab Nabi. Nabi kada menjawab, datang. An-Nisa 67. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina wa may yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Pertanyaannya itu menjadikan asbab turunnya kitab Allah, turunnya Al-Quran Karim. Nabi kada menjawab, Allah yang menjawab. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa di antara mereka? Minan nabiyyin, bersama nabi-nabi berkumpul. Wasiddiqin, orang yang benar imannya. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman yang terbaik di surga. Allah yang menjawabnya. Sauban, besar harapan engkau berkumpul dengan Nabi di surga jika kamu mampu melakukan dua macam. Yang pertama, taat lawan Allah. Yang kedua, taat Rasul. Persyaratannya kada terlalu jauh, kada banyak persyaratannya, tapi persyaratan ini sangat berat untuk dipraktekkan tanpa bantuan dan pemberian hidayah oleh Allah. Hidayah itu apa? Kepahaman kepada agama. Taufik, mampu melaksanakan hidayah. Makanya kadang-kadang kepaling, wabillahi taufik wal hidayah. Nang bujur, wabillahil hidayah wat taufik. Hidayah memahami, taufik mengamalkan. Dapat hidayah sendiri, paham agama, tapi belum dapat taufik karena mengamalkannya belum ada. Belum ada. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah menjamin berkumpul dengan Nabi di surga manakala kita mampu mempraktekkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Pasti jawaban kita, kami orang yang sudah taat kepada Allah, kami orang yang sudah taat kepada Rasul. Bolehlah kita menjawab kayak itu? Boleh, karena kita sudah melakukan apa yang hari ini kita anggap benar dalam ibadah. Namun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dan kepada Rasul perlu kita cek kembali dengan ketaatan pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang dijamin masuk surga itu? Sahabat Nabi. Ukur ketaatan kita dengan ketaatan sahabat. Sahabat taat, kita taat. Sahabat cinta, kita cinta. Cocok tidak cara kita mencintai dan mentaati Allah seperti sahabat? Harus dicocokkan. Kalau kan dicocokkan, berarti kita memiliki ketaatan tersendiri, dan itu tidak dijamin. Itu tidak dijamin. Ayat 100 surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum muhajirin dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum Ansor, dua kaum yang berbeda dan tempat tinggal jauh. Jarak Makkah Madinah itu 450 kilo. Nabi hijrah semingguan aja sampai. Alhamdulillah waya ini 5 jam sampai. Bisnya saling lajuan. Wah ini ada lagi yang 2 jam sampai ada bis-bisan. Naik kereta cepat. Naik kereta cepat. Belum bisa rugi saja, kamu belum pernah juga naik kereta cepat. Jaraknya apa dekat? Tidak. Sains dan teknologi mengarahkan kepada kita untuk mempermudah kehidupan di dunia ini. Allah menceritakan muhajirin dan ansor itu masuk surga. Siapa muhajirin dan ansor? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ulama tafsir bermacam-macam menafsirkan.
Ada yang mereka katakan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang Madinah yang menyambut mereka dengan baik. Ada lagi pendapat Muhajirin dan Ansor adalah orang yang berbaiat 1.500 orang, baiatur ridwan di bawah pohon yang rindang. Ada lagi yang mengatakan Muhajirin dan Ansor mereka yang ikut haji wada lebih daripada 24.000 sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak masuk ke dalam perbedaan para sahabat. Ilmu kita sangat sedikit. Yang jelas sahabat-sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Yang sedih kita, 2 golongan dia sudah tidak ada lagi. Adalah lagi golongan Muhajirin hari ini. Tidak ada lagi. Kalau kaum Muhajirin di HKSN, itu Muhajirin namanya. Adalah kaum Ansor. Tidak ada lagi. Jadi Muhajirin, Ansor wafat pada zamannya. Sahabat yang terakhir wafat 104 Hijriah, Abu Kilabah. Itu peampihan sahabat. Habis sahabat pada saat 104 Hijriah. Artinya 105 Hijriah, sahabat tidak ada lagi. Sudah masuk ke zaman tabi'in. Ayat 100 surah At-Taubah, Allah menjamin 3 golongan masuk surga. 3 golongan masuk surga. Golongan pertama Muhajirin, meninggal pada zamannya. Golongan kedua Ansor, meninggal pada zamannya. Ada 1 golongan lagi yang kita harus pegang itu, mau kada mau kita harus pegang itu. Maka pencetus persyarikatan ini berusaha untuk mengembalikan umat ini kepada ajaran mereka. Kenapa Kiamat Dahlan mengarani organisasi ini Muhammadiyah? Karena menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Siapa yang paling setia mengikuti Nabi Muhammad SAW? Sahabat Nabi. Maka Allah menyuruh kita mengikuti sahabat. Di waktu kajian ditanya, Ustaz, kenapa kada mengikuti Nabi? Kenapa mengikuti sahabat? Ini Al-Quran yang menyatakan, walladzina taba'uhum biihsan. Mereka yang mengikuti sahabat-sahabat itu dengan baik. Kenapa jadi sahabat yang diikuti? Sahabat pengikut setia. Nabi figur yang diikuti. Artinya mengikuti sahabat, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah akan memberikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat 100 surah At-Taubah menjelaskan bahwa calon penghuni surga itu hanya 3 golongan. 2 golongan sudah tidak ada lagi. Tinggal 1, kita harus siap untuk mengikuti kehidupan sahabat dalam beragama. Sahabat adalah agamanya yang paling mulia. Kalau kita mencari siapa yang paling mencintai Nabi, sahabat Nabi. Sampai hari kiamat, Pak, kita tidak menemukan sahabat orang yang cinta kepada Nabi itu melebihi sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling berkorban untuk agama Islam, untuk Rasul SAW? Sama jawabannya, sahabat Nabi. Sampai hari kiamat, kada menemukan orang yang berkorban dengan ikhlasnya seperti sahabat Nabi untuk Islam dan untuk Nabi Muhammad SAW. Allah suruh kita mengikuti mereka. Allah suruh kita mengikuti mereka. Maka di waktu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang masih muda di waktu Nabi wafat. Waktu Nabi wafat dia baru berumur 13 tahun. Dia sudah menghafal Al-Quran. Usianya yang renta, usianya tua. Tenaganya mulai sepuh. Murid-muridnya bertanya. Salah satu di antara murid yang bertanya, Utsman bin Khatib Al-Asdi. Ya Syekh kata Utsman Al-Asdi, guruku nasihati aku, berwasiatlah padaku. Abdullah bin Abbas katakan apa? Ya Utsman, bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman seorang ulama tabi'in. Alaika bi taqwallah. Wahai Utsman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wal istiqomah, dan takwa itu istiqomah sampai pada kondisi apapun. Kadang-kadang takwa kita itu kada istiqomah, Pak. Apabila rezeki pina lancar, hanya ibadahnya pina kurang. Apabila rezeki pina tes, kayak dengan anak mati itu. Lalu sakit kepala aja, kurang sholat malamnya, kurang ibadahnya. Takwa istiqomah dalam takwa, dalam kondisi apapun. Ittabi, kata Ibnu Abbas, jadilah engkau pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Ini dipegang oleh
pendiri perserikatan. Jadikan engkau pengikut setia Nabi. Wala tabtadi', dan jangan engkau membuat sesuatu di luar daripada perintahnya Nabi dalam ibadah. Ini yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Makin berkembang zaman, makin macam-macam bangkit. Nang umur 60-an tahun, ingat kita bahari apa nang banyak diamalkan. Hari ini nang datang nang baru-baru itu kan kayak kemana? Karena kayak kemana kita? Padahal Abdullah bin Abbas katakan, jadilah pengikut setia Nabi dan jangan melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Ibadah yang terbaik, ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat Madinah, Ansor, berhadapan dengan Nabi, kemudian dia berkata, laqad asra'i ilaika sayyid ya Rasulullah. Wahai Rasul, uban biar boleh tumbuh. Nabi tumbuh di kepala, tumbuh di jenggot. Tapi uban Nabi kan banyak. Tapi sahabat sudah khawatir. Nabi sudah mulai beruban. Mungkin mulai bahari dibadahkannya nambah uban itu mati berkumpul. Sehingga bertanya, uban pian bertambah wahai Rasul. Nabi jawab tidak sesuai dengan persangkaan sahabat ini. Apa kata Nabi? Sayyibtani utudu apa Tuhan. Ubanku bertambah ini karena aku menerima surah Hud dan seumpamanya. Bapak Ibu, surah Hud itu 123 ayat. Apakah 123 ayat itu yang membuat Nabi beruban? Tidak. Ibnu Abbas berkata, surah Hud ayat 112, la asyaddu wa la asyabbu ila bihadil ayat. Kadang di antara ayat-ayat yang Nabi terima itu lebih berat daripada ayat ini. Ayat 112. Mungkin anak jelaskan boleh ke rumah bunga. Ayatnya pendek. Al-Quran standar bahari itu sebaris. Ini Al-Quran bahari halusan. Kada sebaris lagi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Terjemah lafziannya. Istiqomahlah kamu hai Muhammad dalam Islam sesuai dengan apa yang aku turunkan. Siapa yang instruksi ini? Allah Ta'ala. Wa man taba ma'aka, engkau ajak untuk istiqomah memegang teguh Islam ini bersama orang yang taubat bersama. Siapa yang taubat bersama Nabi? Para sahabat Nabi dan orang yang beriman kepada Nabi. Artinya hari ini kita termasuk orang yang disuruh istiqomah dalam memegang teguh Islam. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Apanya yang jangan berlebih-lebihan? Jangan berlebih-lebihan mengatasnamakan agama Bapak-bapak. Sampai sebuah kemaksiatan dilakukan atas nama Islam. Ini kan perintah Islam. Padahal kadang-kadang jangan berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat dengan apa yang kamu lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk lurus memegang teguh Islam sesuai dengan Islam datang. Sesuai dengan Islam datang. Sahabat tidak diragukan keistiqomahannya. Pada saat turun 56 Al-Ahzab aja, kebingungan para sahabat. Tanggal 56 Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayatnya perintah Bapak. Perintah bersalawat. Maka apabila orang anak bersalawat saja, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya Allahumma shalli 'ala Muhammad. Karena ayat ini perintah bersalawat. Tapi ayat ini turun, salawatnya baru diajarkan. Yang bayangkan. Turun salawat ayatnya, salawatnya belum diajarkan. Sahabat Nabi itu cerdas. Orang Arab kan tidak diragukan bahasa Arabnya. Adakah Abu Bakar menulis versi mereka, versi dia? Ini salawat Abu Bakar, ini salawat Umar. Sebelum Nabi mengolahkan, ini salawatnya Utsman. Kadang kita temui hari ini salawat para sahabat. Tapi mereka berkumpul menemui Nabi seumpama sahabat. Juru bicara sahabat waktu itu Nu'man bin Bashir. Nu'man berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kami sudah diperintahkan bersalawat, tapi salawatnya belum diajarkan. Bagaimana kami bisa bersalawat pada Rasul?
tawaduknya sahabat Nabi. Kalau karena orang ini salawat tulus, ini salawat macam-macam. Nabi menunduk pada waktu itu. Sehingga Nu'man berkata di dalam hatinya, kata Nu'man, jangan-jangan pertanyaan kita membuat Nabi tidak suka. Jangan Nabi tidak suka dengan pertanyaan kita. Pada saat kita tanya salawatnya, apa wahai Rasul? Nabi menunduk. Setelah Nabi menunduk, Nabi angkat mukanya dan Nabi berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat pertama Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Ini salawatnya kata Nabi, baca oleh kalian. Semua yang hadir itu menghafal salawat Ibrahimiyah dan kita wajib hafal. Namun kada hafal salawat ini kada puasa. Ada puasa karena salawat ini dibaca pada saat tasyahud akhir. Bapak-bapak, bayangkan kesetiaan sahabat kepada di dalam Tuhan. Membuat sesuatu tanpa kontrol Nabi, mereka kadang mau bodoh-bodoh, tidak. Sahabat itu cerdas-cerdas, Pak. Jika Nabi kadang memiliki sahabat yang cerdas-cerdas, Islam itu pada sampai kita hari ini. Alat bantu apa itu dan rekorder kan ada, api dari kam kan ada. Ini alat mereka kan ada apa itu? Mereka melihat apa yang Nabi lakukan dan itu terekam dalam ingatan mereka, diteruskan dan disampaikan. Sampai Nabi dalam sholat itu membaca bacaan, jenggot Nabi bergoyang-goyang, itu disampaikan. Sekalipun nang jenggot itu kada perlu menggoyang-goyang akan jenggotnya. Kalau mendengar Nabi goyang-goyang, digoyang-goyangkan kan. Tapi itulah sampai kepada kita. Nabi salam dalam sholat, terlihat pipi kanan dan pipi kiri Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, kembali kepada awal tema kita. Ulun ingin cocokkan apa yang ulun bicarakan. Hari ini kita mengaku taat kepada Allah. Kita sujud kepada Allah Ta'ala. Hubungkan dengan ketaatan orang yang dijamin. Nabi kan menjamin tiga zaman ya. Khairun nasu qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Manusia yang terbaik itu manusia yang hidup pada zaman. Kemudian zaman setelah mereka 104 meninggal Abu Kilabah, sahabat yang terakhir. Yang berikutnya zaman para tabi'in dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Summal ladzina yalunahu, habis para tabi'in, zaman berikutnya para tabi'un tabi'in. 3 zaman yang dijamin kebaikannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mau kada mau dalam beragama kita merujuk kepada mereka. Agama bukan sebuah rekayasa. Ibadah bukan temuan-temuan dalam mimpi. Kalau ibadah itu hasil temuan mimpi, Al-Quran dan Sunnah jangan kada dipakai. Lahir tahun berikutnya ada lagi ulama yang pemimpi lain lagi yang dibaca. Berikutnya lahir lagi, lain lagi yang dibaca. Ini Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan dasar. Padahal Al-Quran dan Sunnah dasar utama sampai datangnya hari kiamat. Bapak-bapak hadirin dan bapak-bapak. Nah, ujar Umar bin Khattab, aku betah hidup di dunia manakala aku mau sujud kepada Allah Ta'ala. Sajidan wa adha'a jabhati fit turab sajidan. Aku letakkan dari ini sujud kepada Allah Ta'ala. Itu yang membuat aku betah. Artinya bapak-bapak ibu-ibu paham. Namun kadang mau sujud tuh lebih baik kalau saya hidup. Ujar Umar. Karena itu ulun disalahkan. Ujar Umar bin Khattab. Aku tidak betah hidup kalau aku tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, menandakan harga kehidupan. Harga kehidupan kita pada saat kita mau taat kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan ini sebuah bukti kesyukuran kita terhadap nikmat Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada cerita siapa tadi? Rabi'ah bin Ka'ab al-Asrami. Pinta kalau nak wahai Rabi'ah, ini murafaqatan fil jannah. Ulun ada pengumpulan di surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghazali, adakah kamu minta pada itu? Wahai Rabi'ah, apa kata Rabi'ah? Kuasa cukup wahai Rasul, permintaan pertama itu aja cukup.
Padahal hidup dalam keadaan kesederhanaan. Cukup permintaan itu. Maka apa kata Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka kamu ingin apa yang kamu minta itu dikabulkan oleh Allah? Banyak-banyak sujud. Itu kuncinya. Terakhir apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Banyak-banyak sujud wahai Rabi'ah. Banyak-banyak sujud. Sujud itu letaknya di mana? Di sholat. Kalau di sholat 17 rakaat kali 2 34. Para ulama menyebutkan 80 kali sujud sehari yang sangat dianjurkan kepada kita. Yang sangat dianjurkan. 34 17 rakaat karena sujud 2 kali 34. Kemudian 12 rakaat kali 2 kali sujud 24. 34 tambah 24. Tahu hitungannya biar kan? 58 kan? 58. Kalau 80 harus 22 lagi. 22 itu salat malam. 11 rakaat kali 2 80 kali sujud. Ini sujud para salafus saleh masalah. Para ulama masalah. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Sahabat Nabi. Inda sa'ala min amali yadkhulul jannah. Di waktu aku bertanya kepada Nabi, kata sahabat, tentang amal yang apabila ulun amalkan wahai Rasul, ulun dimasukkan ke surga. Sahabat bertanya kepada Nabi, pada hilan ulun wahai Rasul, amal yang apabila ulun amalkan dimasukkan ke surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa innaka alaika bi kasratis sujud wahai sahabat. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud. Dua sahabat yang sama. Sahabat amalan masuk surga, Rabi'ah dikumpulkan di surga. Jawaban Nabi sama. Banyak disujud wahai sahabat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Karena tidak sujud engkau satu kali kepada Allah dengan satu kali sujud, kecuali Allah akan angkat derajatmu di sisi Allah Ta'ala. Di antara manusia biasa-biasa, kadang tapi banyak disanjung, dihormati, tapi di sisi Allah dirinya terangkat. Kenapa? Karena banyak menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sujud di hadapan Allah. Satu kali kamu sujud wahai sahabat, derajatmu diangkat. Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya dalam ibadah sholat adalah di waktu sujud. Maka di waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah peringatan kepada kita, kepada sahabat, man hafaza ala salatil khams ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha ya rabbal haqqan haramallahu ala nar. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang memelihara sholat 5 waktu, mulai di mana memeliharanya? Ala wudu'iha, perhatikan wudunya dulu. Berbicara tentang wudu, banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan besarnya ganjaran orang yang berwudu. Sampai Nabi katakan di waktu berwudu itu dosa kita keluar. Sampai keluarnya antara kuku dan kulit. Antara kuku dan kulit keluar. Makin banyak kita berwudu, makin banyak dosa kita keluar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi katakan, orang yang memelihara sholat 5 waktu dimulai dari memelihara wudunya dengan baik. Maaf, hari ini kan wudu kita warisan dan belum kita cek. Maksud ulun warisan itu arwah kayu bahari melajari keinginan, kan gitu. Kita belum mencek lagi kayak apa wudunya Nabi Muhammad SAW, kayak apa Nabi berwudu. Dan itu yang kita cari, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oh, Nabi berwudu seperti apa yang Allah instruksikan dalam Al-Quran, sebuah metode tentang berwudu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu metode wudu. Prakteknya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kayak apa Nabi berwudu, membasuh mukanya. Yang paling masyhur, Nabi membasuh muka itu 3 kali. Jika ada yang membasuh mukanya sekali, sahaja jika sempurna. Tapi Nabi paling sering 3 kali. Membasuh tangan sampai ke siku 3 kali. Dan membasuh kepala sekali membasuh kepalanya. Lalu pancur rupiah supaya nyaman. Ini keran ya, keran. Setelah membasuh muka, basuh tangan, kita tandai keran di tangan kita. Cukup basah 2 telapak tangan. Setelah 2 telapak tangan basah, maka Nabi mempraktekkan sebagaimana kita baca pada riwayat-riwayat yang sahih tentang wudu Nabi Muhammad SAW, menarik ke atas. Nah, menarik ke atas. Setelah ditarik ke atas, dikembalikan ke depan dan langsung ke telinga. Asal laki-laki. Amun babinian tarik dikembalikan ke depan. Kalau biar anak cucu biar bukan apa ini biar rambut kembali. Artinya babinian cukup ke belakang, kemudian kepala dengan telinga itu satu paket, Pak. Satu paket. Ulun pedagang warisan, oh ini kan kita butuh keran jalan. Pernah sini sisirannya bina bagus, lalu ke sini. Masih mending rambut di kepala, nah takutan tuh ke sini. Karena sini ada paket tersendiri. Menyelat-nyelat di janggut yang panjang itu mendapatkan tambahan dalam pahala untuk kita. Sedikit pun gajian kita ini kadang menyalahkan orang. Tapi ulun ingin sampaikan itulah wudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia kita melihat di sebuah masjid yang kadang-kadang ini lagi. Subhanallah, wudu Nabi sudah sampai kepada kita. Cara Nabi. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Setelah masuk ke rumah Aisyah, pada saat itu meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman berwudu. Setelah berwudu, muka, tangan, kemudian menyiram kaki dari depan, tidak menggosok ke belakang. Ini biasanya kebiasaan kita itu banyak. Nang dari atas saja disiram, padahal di bawah apa? Lamun batis nang lama makai urunnya, insya Allah mengalir ya. Nang maaf benar nang batis kurus tuh kayak ini perlu dibantu digosok. Dan Abdurrahman tuh sama dengan ayahnya Abu Bakar, berperawakan tinggi dan kurus. Aisyah mengatakan kepada saudaranya, wahai anak abahku, ujar Aisyah, Nabi SAW mengatakan, jangan kamu biarkan tumitmu di neraka. Kenapa? Karena menyiram dari depan, di belakang ada digosok. Artinya mencuci kaki harus bantuan tangan. Batis kanan, tangan kiri, batis kiri, tangan kanan. Siksa, supaya nyaman menggosoknya. Karena lamun batis kanan, tangan kanan, ya udah mengganggu kesiku lebih karena kawah itu. Jadi siksa supaya wudunya benar, sesuai dengan contoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa mawaqitiha, apabila memelihara sholat, pelihara wudu, pelihara waktu. Pelihara waktu. Kita sholat sampai rakaat. Tapi di sekian banyak yang sholat, banyak yang waktunya kada terpelihara. Maksudnya apa? Sholat zuhur jam 3:15. Kemudian ada aja di masjid menunggu azan sholat asar. Sholat asar 20 menit 30 menit berkumandang. Wudu yang sama sholat asar. Ditahaninya 2-3 kali hendak bakantut kada digantut tangannya supaya 1 kali itu wudu kamu 3 kali sholat. Menunggu sampai maghrib. Imbah maghrib ditahaninya pulang sampai isya. Sekali wudu 4 kali sholat. Ini pelit pada Allah. Tahukah setiap kali kita berwudu itu kesalahan kita guguran. Nang nyata batal, tetangga dihiga berjauhan, pada batal. Bunyinya kadang-kadang marah, tapi baunya kadang-kadang merambut. Bapak ada batal. Wudu itu di dalam keadaan suci berwudu itu juga bagus. Waktunya dijaga tepat, kecuali sholat isya. Sholat isya Nabi pernah sahabat sudah tegurinya. Karena
Yang berikutnya Allah teruskan sedikit. Warkuha, dan peliharalah rukunya, kata Nabi. Kenapa Nabi membuat di 13 rukun sholat itu? Nah, Nabi suruh pelihara ruku dan sujud. Pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam sholat dan mengganggu konsentrasi sholat kita kada benar di waktu ruku dan sujud. Rukunya kada betul maknina, farka wa tatma'inna raki'an fasjud wa tatma'inna sajidan. Bukhari meriwayatkan ruku dan tumaknina dalam ruku, sujud dan tumaknina dalam sujud. Kayak pas sempat membaca bacaan ruku yang disunahkan, sujud yang disunahkan, bungkuk aja kada baru kayak langsung balik model Allah kada sempat membacanya, maka mazhab Syafi'i tumaknina adalah wajib. Hati-hati yang mengaku bermazhab Syafi'i tapi sholatnya cilik, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Pelihara sujud, pelihara ruku. Kesalahan dalam sujud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nahani sallallahu alaihi wasallam anil tiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangku apabila sholat tu pelingo-pelingo. Insya Allah kan ada nang pelingo itu kakak-kakak. Tapi bisa jokong kakak-kakak umur 64 pelingo. Kenapa? Allahu Akbar. Anaknya tas ringan. Maka di sana sampai kosong. Maka dalam tasnya ada titipan buih. Intinya siratal mustaqim. Masuk makmum berikutnya. Ujar makmum, apa sahabat rapatnya ada tas, diangkatnya tas ke sebelah sana. Nah, aku tas mulai ragu. Datang pulang makmum berikutnya, terus sampai ke pojok. Intinya siratal karena musuh daripada itu. Kenapa Nabi itu mengatakan la salat lihatar ta'am, jangan sholat bila makanan sudah siap. Kenapa Nabi katakan itu? Karena Nabi menginginkan sholatnya khusyuk. Bila makanan sudah ada, makan dulu. Cuma ibu-ibu jangan mahir disiapkan sebelum sholat makanan. Iya, nanti jadi alasan bapaknya ngajar pengajian semalam makan dulu, kada berjamaah pulangnya. Ujian Nabi, jangan sholat bila makanan sudah siap, karena supaya sholatnya khusyuk. Jangan lagi terpikirkan ikan mas bapanggang ini nasiratul mustaqim, supaya menghilangi dan tidak khusyuk di dalam ibadah sholat. Haramallahu ala nar, Allah haramkan dia daripada dasarnya api, daripada dasarnya api neraka. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian motivasi kehidupan yang kedua, an asiro fisabilillah, manakala kaki ini melangkah terus di medan peperangan. Ujar Umar, manakala aku mau masih bergabung berjuang membela agama, maka itulah motivasi kehidupan, nilai kehidupan. Yang terakhir, kemudian wa an ujalisu bi majlisin aqwaman yaltaqituna thayyibul kalam kama yaltaqitu thayyibul tamam. Yang ketiga, aku senang hidup tuh manakala aku masih mau duduk dalam sebuah majelis yang di sana disampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih. Aku nikmat menerima itu seperti nikmatnya memakan buah segar, kata Umar bin Khattab. Jadi kita yang duduk di Masjid Al-Muslimun malam ini sebuah motivasi yang Umar sampaikan, dan inilah nilai sebuah kehidupan. Kosong kehidupan itu kalau Allah tidak bukakan hati kita untuk duduk dalam majelis-majelis ini. Ulun tahu wajah-wajah biar nih, kada orang di sini 100%. Tapi apa motivasinya? Duduk dalam majelis ini nilai yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Imam Sufyan As-Tsauri tertatih-tatih dengan tongkatnya, duduk ke sebuah majelis. Seorang pemuda menegurnya, "Syekh, itu sudah tua. Kada usah lagi kita datang ke majelis ini." Apa kata beliau? "Aku tanya engkau, majelis apa yang lebih tinggi daripada majelis ini?" Potongannya biasa-biasa, kada ada nampak pakai dasinya, kada ada nampak pakai baju dinasnya, tapi majelis ini tertinggi.
lebih tinggi daripada nandasinya mentereng, sepatunya mengkilat, sisirannya melilit penyerang hari. Itu lebih tinggi majelis kita. Kenapa? Malaikat ada di sekeliling kita. Mufatil malaikat. Malaikat ada di sekeliling kita. Kemudian Allah turunkan rahmat kepada kita. Ini hadis sahih. Allah turunkan rahmat. Kemudian Allah cabut rasa gelisah di hati kita. Allah tumpahkan kedamaian di hati kita. Ini orang ada di dalam majelis ini. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah banggakan nama kita satu persatu di hadapan malaikat. Saking bangganya, ya Allah, itu dia al-muslimun. Kata Allah, ada sipulan. Kada tertinggal seorang juga. Saya pun kada tertinggal. Dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Sekalipun nang saya pun bersandar di tiang, ada kipas, kemudian teguring umumnya. Kada tertinggal gimana? Kada tertinggal. Tinggal oleh kawan, kita sholat isya. Kada jadi ceramah malam ini. Ceramah sini teguring semuanya. Itu pun dibanggakan. Itu dibanggakan oleh di hadapan para malaikat. Insya Allah kita apabila majelis-majelis seperti ini, siapakah yang menyampaikan hadir aja kita. Di sekian banyak penyampaian itu pasti ada kebaikan yang bisa kita terima. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak. Tanya jawabnya kita sudah azan tadi lah. Insya Allah tidak kesempatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.